Nah, jika suatu Bapak menghadapi suatu masalah yang dalam peraturan itu sebetulnya tidak masalah, tapi menjadi dilema. Misalnya, satu sisi mungkin Bapak ingin menerapkan disiplin, tapi dari satu sisi lagi ada nilai-nilai kebaikan yang mungkin Bapak harus jaga. Jadi dua-duanya sama benar, tapi harus mana nih yang harus diputuskan. Jadi kita harus melihat wacananya apa. Jadi setelah kita lihat wacana, kasusnya apa. Nah, karena kita melihat hal-hal kedua-dua ini, kita harus tetap berkomitmen dengan aturan dan peraturan yang ada. Tidak boleh lari dari situ. Kalau kita lari dari situ, maka akan muncul masalah. Tetapi kalau suatu permasalahan kita sudah jelas wacananya seperti ini, kasusnya seperti ini, pemecahannya seperti ini, harus tetap mengacu kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Baik peraturan yang ada di satuan pendidikan maupun peraturan yang ada yang di atas satuan pendidikan. Kita tetap berkiblat ke sana. Karena kalau kita membuat satu peraturan di atas peraturan ini sudah lain. Nah, itu mengada-ada kalau menurut saya. Ya, contoh kita sudah buat misalnya siswa terlambat itu dapat hukumnya 0,1 gitu. Ya kita harus catat itu. Harus tahu konsisten kita. Kalau memang 0,1 mana siswa yang terlambat hari ini? Isinya. Kalau kita buatkan dia semacam suatu administrasi yang bagus, kita nggak tahu siswa ini terlambat atau tidak. Kemudian tentu perlu bukti-bukti fisik seperti adanya laporan dari guru piket, laporan dari wali kelas, atau laporan siswa itu sendiri. Nah, jadi kalau kita memakai suatu wacana itu betul-betul kita tetap maju pada aturan dan peraturan undang-undang yang berlaku, walaupun mungkin ya tidak ada di aturan itu, tetapi tak mungkin sedikit ada tidak ada, itu pasti ada. Nah, kan Bapak menyangkut tentang siswa ya Pak. Ya. Misalnya nih Pak, ada kasus misalnya anak ini sering terlambat. Ya. Dari satu sisi kan menurut peraturan itu salah. Tapi ketika kita mengulas balik, ternyata anak ini terlambat karena dia pulang jam 3 dini hari membantu orang tuanya jualan sampai malam. Nah, menghadapi situasi ini kepemimpinan sekolah. Ada beberapa hal yang ingin kami ketahui Pak. Mudah-mudahan ini tidak bersifat pribadi. Jadi kalau misalnya ini bersifat tentang manajemen sekolah ya Pak ya. Pertanyaan pertama Pak, kira-kira ada nggak pengalaman Bapak yang terberat dalam pengambilan keputusan selama Bapak menjadi kepala sekolah? Yang paling berat Bapak rasakan? Iya, keputusan terberat saya kan jadi kepala sekolah. Itu yang terberat, karena yang saya pikirkan adalah anak sebenarnya. Mungkin sebagian orang banyak yang tidak tahu, istri saya sibuk, karena saya pikir saya di sini memajukan, maksudnya kalau Inggrisnya anak orang, anak saya terbengkalai. Saya sendiri Kayak gitu. Jadi itu ada sebenarnya kepala sekolah ini keputusan terberat saya. Susah bagi saya untuk memutuskan saya jadi kepala sekolah. Udah sering dah maju mundur untuk jadi kepala sekolah ini. Kalau ditanya keputusan terberat saya menjadi kepala sekolah ini. Nah, kalau tadi kan sebelum kepala sekolah, ketika Bapak memulai menjadi kepala sekolah, apa kira-kira hal terberat yang harus Bapak putuskan? Berat. Atau yang paling mengesankan sampai sekarang itu paling berkesan dalam pengambilan keputusan? Ada sih Bu, tapi awalnya mungkin berat.
itu mengubah jam pembinaan Olimpiade yang biasanya diadakan di hari Senin ke hari Sabtu, karena di situ banyak penolakan awalnya. Kenapa? Kita kan udah full day dari jam 7 sampai jam 5, kok hari Sabtu masuk lagi. Nah, di situ banyak sebenarnya sebelum itu pasti banyak pertimbangannya. Pasti kita udah menimbang dulu mana baiknya, karena mungkin sebelumnya ini kepala sekolah sebelum saya itu mengatakan pembinaan itu setiap aksa di hari Senin sampai jam 5 gitu. Jadi waktu itu saya sudah bawa anak, percobaan hasilnya maksimal nggak ada maksimal. Terus saya bawa rapat, kita ngadakannya itu pembinaan Olimpiade di hari Sabtu pagi. Itu banyak penolakan karena kami, salah satu alasannya itu kami dari Senin sampai Jumat itu udah di sini, 1 hari penuh kami di sini gitu. Masa ditambah lagi ke ibu-ibu yang untuk ke pasar dan mencucinya dengan anak dia yang kayak gitu kan, kalau hari Sabtu kami diinikan lagi gitu. Itu sih keputusan terberat, tapi setelah itu lambat laun mereka paham juga seperti apa, kita kasih juga lagi pro kontranya seperti apa, efeknya kepada anak nanti seperti apa, sama kita pun yang ngajar seperti apa, lega enggak kita ngajarnya, terus bentuk pertanggungjawaban kita seperti apa. Memang kan guru-guru ini mereka akan menerima kalau kita benar-benar memberikan penjelasan yang mereka berterima, akhirnya mereka menerima. Nah itu yang kemarin itu karena pas awal-awal ya Bu ya, langsung berubah. Saya rubah cuma 6 bulan langsung saya ubah.